Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di pagi hari ini. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu minta Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke. Ya. Semuanya sudah hadir ya. Ibu tidak perlu absen lagi. Oke. Ya, sebelumnya Ibu telah memberikan materi kepada kalian berupa link materi dan video pembelajaran. Mudah-mudahan kalian sudah baca semuanya dan Ibu harapkan selain itu kalian juga sudah mencari tahu tentang materi kita di pertemuan kali ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang apa? Sebelumnya kalian masih ingat? Ya. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan materi pertemuan? Bu, aku Bu. Silakan. Rukun dan ketentuan serta berakhirnya akad mudharabah. Oke. Rukunnya terdiri dari apa aja? Coba jelaskan, Mas Amah. Ya Bu. Pelaku, pemilik modal maupun pelaksana usaha. Objek mudharabah itu modal dan kerja. Persetujuan kedua belah pihak, ijab kabul, nisbah keuntungan. Oke. Menurut kalian akuntansi pemilik dana dan pengelola dana seperti apa sih? Ada yang tahu? Atau mungkin akuntansi pemilik dana dan pengelola dana menurut kamu gimana? Perbedaannya seperti apa? Harus dilakukan sesuai kesepakatan, Bu. Nisbah bagi hasil. Sudah Bu. Oke. Ya. Hari ini di pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian tetap jaga kesehatan ya dan jaga tetap pakai masker kalau keluar dan jangan lupa jauhi kerumunan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan kita kali ini adalah yang pertama untuk menyimpulkan bagaimana pencatatan akuntansi pemilik dana dan pengelola dana akan mudharabah. Kemudian yang kedua, menghitung pencatatan akuntansi pemilik dana akan mudharabah dan yang terakhir adalah menghitung pencatatan akuntansi pengelola dana akan mudharabah. Ya, jadi mudah-mudahan tujuan kita ketiga-tiganya bisa tercapai di pertemuan kali ini. Amin. Amin. Ya. Kemudian nah, ini ada peta konsep tentang akad mudharabah. Ada akuntansi pemilik dana atau sohibul mal dan yang kedua ada akuntansi pengelola dana atau mudharabah. Ada ilustrasi tentang akuntansi akad mudharabah. Ya, di sini ketika terjadi transaksi akad mudharabah, maka sohibul mal akan mencatat investasi di debit sebesar Rp100.000 dan kas di kredit. Kemudian untuk pengelola dananya kas sebesar Rp100.000 dan kemudian sebesar Rp100.000. Nah, di sini ketika terjadi perolehan pendapatan yang mencatat hanya pengelola dananya saja. Kas sebesar Rp10.000 dan pendapatan sebesar Rp10.000 di kredit. Kemudian ada beban dan kas sebesar Rp8.000, beban di debit dan kas di kredit. Kemudian ada pendapatan dan beban, pendapatan Rp10.000 dan beban Rp8.000. Kemudian pendapatan yang belum dibagikan di kredit sebesar. Di sini juga ada pembagian laba sesuai nisbah. Ya, di mana antara pemilik dana dan pengelola dana sama. Yang pertama ada kas di debit sebesar Rp5.000 dan di kredit sebesar pendapatan Rp. Kemudian jurnal selanjutnya adalah piutang bagi hasil Rp5.000 dan di kredit pendapatan bagi hasil Rp5.000. Nah, kemudian ada saat penerimaan uang. Ada kas sebesar Rp5.000 dan piutang bagi hasil Rp5.000. Kemudian pengelola dana mencatat kembali yaitu pendapatan yang belum dibagikan Rp20.000 dan kas sebesar Rp20.000. Ada ini adalah untuk neraca yang dibuat oleh baik pengelola dana maupun pemilik dana. Nah, di mana investasi mudharabahnya Rp100.000, kemudian tidak ada penyisian kerugian, maka asetnya masih tetap sebesar Rp100.000. Sebaliknya untuk pengelola dana, karena dia diberikan modal maka menjadi hutang, hutangnya
utang bagi hasil mudharabah dana syarikat temporer sebesar Rp100.000 dan tidak ada penyisian kerugian, maka jumlah hutangnya masih tetap sebesar Rp100.000. Oke. Nah, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ibu minta kalian buat 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok yang satu menjelaskan tentang pengelola dananya dan yang sekelompok yang lainnya menjelaskan tentang pemilik dananya ya atau sahibul malnya. Paham untuk tugas yang kalian kerjakan hari ini? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian menjelaskan tentang latihan soal yang kalian kerjakan. Oke? Kalian waktu 10. Siapa yang mau menjelaskan dan mau menampilkan hasilnya? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan dibacakan, Mas Amah. Dibaca dulu. 31 Desember 2018 pendapatan 100.000, menanggung beban 80.000. 30 Desember 2018 memperoleh pendapatan 100.000, menanggung beban 80.000. Sohibul mal, pemilik dana, tidak membuat jurnal. Pengelola dana kas atau piutang 100.000, pendapatan 100.000. Untuk yang investasi mudharabah yang atasnya, kolom yang atasnya dulu Teh, dibaca ke Teh. Sesuai dengan Teh Mas Amah, masih di situ? Teh Mas Amah masih di situ. Dari Januari 2018 setelah melakukan akad pemilik dana menyerahkan dana sebesar 1.000 juta setelah 2 tahun ini sebagai hasil pengelola pemilik dana 3 berbanding. Ya, terus berbandingnya berapa? Dan dari memperoleh 1 juta. Kemudian, sudah terlihat. Ya, Bu. Untuk kali ini kalian di grup ya atau evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Ibu bagikan link Google Form-nya. Ibu beri waktu sampai sore hari ini ya. Untuk tugasnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu minta dilanjutkan lagi di Google Form. Nah, kemudian ada materi untuk selanjutnya. Kita akan membahas tentang ini Ibu kalian minta kalian untuk menyimpulkan. Ya. Ya, Ibu. Siswa pencatatan akuntansi pemilik dana dan pengelolaan dana bisa dilakukan sesuai kesepakatan berikut. Dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Oke, terima kasih. Bu, apabila terjadi kelalaian, maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana. Oke, terima kasih Mas Ama dan Yati Muhayati yang telah menyimpulkan materi hari ini. Ya, kalian tetap semangat untuk belajar hari ini dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Untuk materi berikutnya, Ibu akan berikan kalian materi tentang akad musyarakah. Nah, silakan kalian pelajari terlebih dahulu, kemudian cari tentang bahan tentang akad musyarakah. Nah, kemudian kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini ada yang ditanyakan tidak untuk materi akad mudharabah atau akuntansi pencatatan akad mudharabah untuk mengelola dana dan cukup ya, tidak ada yang ditanyakan. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan tugasnya jangan sampai lupa jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan ya. Karena di masa pandemi ini mudah-mudahan semua pembelajaran kita bisa tercapai. Amin ya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.